Pemirsa, BUMN berkomitmen untuk mensinergikan program zakat yang ada di Kementerian BUMN dan seluruh perusahaan BUMN bersama Basnas untuk memastikan penyaluran zakat tepat sasaran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa Basnas sebagai lembaga yang mengelola zakat secara nasional. BUMN dan Basnas berkomitmen akan memprioritaskan penyaluran zakat untuk pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu di desa-desa. Sehingga anak-anak tersebut dapat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tinggi yang nantinya dapat membawa manfaat dan meningkatkan taraf hidup mereka. Mengenai zakat, saya ingin dikonsolidasikan kepada ahlinya, ini dari Basnas. Saya tidak mau zakat ini dikelola sendiri-sendiri yang tidak terlihat hasilnya. Dan Basnas ini memang sebagai tupoksinya yang bisa menjalankan daripada program bagaimana zakat ini menjadi juga keseimbangan daripada tadi pembangunan. Tetapi generasi umat yang hari ini masih menjadi tantangan terbesar. Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa penyaluran zakat insan ini sudah bersama saya yakni Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Profesor Kiai Haji Nur Ahmad. Selamat sore Pak Nur. Terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, kita ingin tahu dari kerjasama antara Basnas dan juga BUMN ini berapa capaian potensi dari zakat yang diterima? Insya Allah kurang lebih 3 triliun kalau semuanya BUMN itu masuk ke Basnas. Sehingga harapan kami bahkan bisa lebih dari 3 triliun. Bahkan kalau seluruh Indonesia, hitungan kami sampai 5 triliun. Kalau itu seluruhnya, Mbak. Oke. Pak, kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, ini artinya undang-undang ini sudah keluar sejak tahun 2011. Apakah sebelumnya memang sudah ada kerjasama antara lembaga lain seperti kementerian dan lainnya untuk bekerja sama dari segi zakat dengan Basnas ini, Pak? Kalau kementerian lembaga cukup banyak, hampir semua kementerian lembaga. Di Kementerian BUMN sudah, tetapi di BUMN-nya yang memang banyak yang belum. Artinya betul sekali yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa Basnas adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan zakat nasional, termasuk di dalamnya adalah pembentukan UPZ ataupun dalam sistem payroll di BUMN seluruh Indonesia. Sehingga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri saya kira tepat sekali, meskipun terlambat tidak apa-apa, tetapi insya Allah akan kami lakukan bersama-sama dengan Pak Menteri. Khususnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri adalah dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan di desa-desa, mereka yang fuqara masakin dari desa-desa, terutama sekali melalui pendidikan. Karena kami melihat banyak sekali potensi masyarakat desa yang hebat-hebat, tapi karena tidak ada biaya sehingga mereka tidak bisa melanjutkan sekolah. Harapan kami nanti justru dengan pendidikan inilah pada akhirnya nanti kita bisa mengangkat derajat mereka. Kabarnya Pak Nur ini rencananya akan disalurkan untuk pendidikan di desa-desa. Konkretnya apa, Pak? Betul sekali, kita akan memberi dalam bentuk beasiswa. Mulai dari SMA kita sudah arahkan agar mereka betul-betul sesuai dengan arah ke depan, terutama sekali potensi pekerjaan mereka ataupun untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia sesuai dengan harapan yang memang saat sekarang ini dituntut di Indonesia. Berapa banyak pekerjaan yang memang nanti diharapkan ada di Indonesia, itu pula yang akan kita siapkan bersama-sama, sehingga mulai dari SMA, mulai dari sekolah menengah, mereka kita sudah siapkan, misalnya saja untuk kebutuhan bahasa Inggrisnya ataupun mungkin bahasa yang lain. Kita persiapkan betul dari anak-anak yang potensial tersebut, kita beri beasiswa sampai nanti ke perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi itu pula kita arahkan mereka akan mengambil program-program studi yang sesuai dengan harapan
Indonesia untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia itu. Sehingga dengan demikian tidak numpuk. Sekarang ini memang kebanyakan beasiswa di kami itu baru numpuk di program studi tertentu ataupun hanya untuk penyaluran saja. Tetapi kami belum bisa memilih dan memilah sesuai dengan tujuan yang kita harapkan bersama-sama. Sehingga dengan ini harapan kami nanti justru dalam 10 bahkan tidak sampai 10 tahun anak-anak yang kita sekolahkan itu sudah menjadi orang-orang yang bisa mengisi pekerjaan di Indonesia dan bahkan insya Allah mereka akan menjadi muzaki. Jadi yang semula mustahik, mereka yang menerima zakat, kemudian nanti 10 tahun yang akan datang mereka sudah bisa memberikan zakat. Itu harapan kami. Baik Pak. Nah kita tahu Indonesia ini adalah negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Ini perhitungan dari Basnas sampai hari ini sudah berapa persen muslim negeri ini yang menyalurkan zakatnya ke Basnas Pak? Kalau hitungan kami baru sedikit sekali. Kami data dalam, ini yang resmi ya, baru 6 juta orang yang membayar zakat secara resmi kepada lembaga-lembaga resmi. Memang masih banyak yang menyalurkan zakatnya di tempat-tempat yang lain mungkin, tetapi yang masuk ke kami itu kurang lebih 6 juta dengan kisaran perolehan kami yang kami peroleh dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Provinsi Kabupaten Kota, dan LAS itu kurang lebih 17 triliun. Dari potensi zakat yang sebenarnya 327 triliun. Nah, dari situ pula maka kita sangat berharap kita akan pengembangan muzaki sekaligus juga mengetuk para muzaki yang baru, sekaligus juga literasi adanya muzaki ataupun masyarakat umum untuk bisa membayar zakat khususnya melalui Basnas yang memang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Karena apa yang kami lakukan ini sebenarnya berprinsip pada aman syar'i, aman regulasi, dan aman EKRI, sehingga apa yang diberikan masyarakat muzaki kepada kami akan kami pertanggungjawabkan yang sesuai dengan hukum dan sesuai dengan hukum negara dan sesuai dengan tujuan NKRI, sehingga tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ini harapan kita, dan khusus untuk BUMN ini akan kita khususkan untuk pendidikan, sehingga kami akan bisa menghitung berapa puluh ribu, bahkan berapa ratus ribu mereka yang akan bisa kita entaskan melalui zakat ini. Baik. Pak Nur, kita ingin tahu juga Pak, upaya apa sebagai pencegahan dari Basnas agar dana umat ini tidak disalahgunakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk di dalam instansi Basnas sendiri Pak? Kita bekerja sama tentu dengan kepolisian, dengan BNPT, dan juga dengan teman-teman yang lain, misalnya dengan BIN, termasuk juga dengan Bawaslu. Kami bekerja sama untuk pencegahan itu. Jangan sampai Basnas misalnya atau dana zakat digunakan untuk kampanye, itu jelas tidak diperbolehkan. Dana zakat digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan NKRI, ini juga pasti tidak diperbolehkan. Itu yang kita kawal terus-menerus, sehingga kami juga mohon informasi kepada masyarakat agar bisa memberikan informasi yang pasti mengenai berapa atau apakah ada orang yang menyalurkan zakat dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan NKRI. Baik, terima kasih banyak Pak Nur Ahmad selaku Ketua Basnas atas kesempatannya live di Kabar Pasar TV One Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.